Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Apriliatin, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Sampang. Kali ini saya akan membahas tentang modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Coaching dapat diartikan sebagai suatu proses yang dapat menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang, yang biasa disebut coach, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Dalam coaching melibatkan coach dan coache. Menjadi coach yang baik harus memiliki kemampuan antara lain paradigma berpikir coaching, fokus pada coache atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Berikutnya, prinsip coaching antara lain 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching adalah mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Coaching akan berjalan dengan lancar manakala percakapan menggunakan alur tirta. T. Tujuan. Apa tujuan dari percakapan tersebut? I. Identifikasi. Menggali informasi tentang potensi yang dimiliki coach. R. Rencana aksi. Merancang aksi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. TA. Tanggung jawab. Mengarahkan agar memiliki komitmen dan tindak lanjut dari percakapan tersebut. Seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dituntut untuk membantu berbagai masalah dan memberikan solusi kepada murid melalui pendekatan yang efektif dan efisien dalam mengangkat potensi mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik, menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai, mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi, dan komitmen dalam perencanaan aksi yang bertanggung jawab. Sebelum memahami modul 2.3, saya beranggapan bahwa coaching hanya dilakukan pada saat supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap bawahannya, yaitu guru mata pelajaran. Di setiap satuan pendidikan sering diasumsikan sebagai bentuk kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru yang memiliki kecenderungan untuk mencari kelemahan dan keunggulan guru, sehingga guru merasa terbebani. Setelah mempelajari modul 2.3, saya baru tahu bahwa kenyataannya coaching bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dengan teman sejawat atau bisa juga dengan murid. Coaching selayaknya dilakukan guru agar dapat menggali kebutuhan belajar murid sehingga mencapai hasil sesuai dengan target yang direncanakan. Dalam menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran, guru akan mengarahkan murid untuk menemukan, menentukan, atau memilih kebutuhan belajarnya. Murid dimampukan untuk dapat belajar sesuai dengan gaya belajar, kemampuan belajar, bakat dan minat yang dimiliki. Sehingga pembelajaran dapat berjalan baik dan murid merasa nyaman dengan proses belajar yang mereka lakukan. Sebagai coach dengan teman sejawat, saya akan menjadi pendengar yang baik, mendampingi sepenuhnya teman atau coach untuk menggali potensinya,
kemampuannya sendiri sehingga dapat memunculkan solusi-solusi atas permasalahan pembelajarannya, bukan mengurai kesalahannya. Selain itu, saya juga dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk belajar bersama dalam memahami konsep, paradigma berpikir, prinsip dan kompetensi inti coach, serta teknik coaching, sehingga seluruh komponen sekolah memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi sebuah masalah. Sebagai coach dengan murid dan pemimpin pembelajaran, saya akan menjadi pendengar dan pengarah yang baik, mendampingi sepenuhnya murid untuk menggali potensinya, agar dapat memunculkan solusi-solusi atas permasalahan pembelajarannya. Dengan demikian, saya sekaligus dapat mengetahui kebutuhan dasar mereka. Dengan mengetahui kebutuhan dasar murid yang bisa jadi berbeda-beda berdasarkan potensinya, maka guru dapat mengubah strategi pembelajaran yang dilakukannya agar berorientasi kepada murid, sehingga muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan coaching, di dalamnya terdapat penerapan pembelajaran sosial emosional, antara lain, guru sebagai coach akan menjadi pendengar yang baik, kesadaran diri, manajemen diri agar bisa fokus, serta kesadaran sosial karena dapat berempati dengan orang lain. Murid sebagai coach memiliki kemampuan kerjasama untuk mengungkapkan permasalahannya pada coach, membangun hubungan dengan orang yang dikehendaki, keterampilan berelasi. Pada saat coach mengungkapkan solusi-solusi, maka sebenarnya tanpa disadari memiliki kemampuan untuk mengambil pilihan keputusan. Ini termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kompetensi sosial emosional. Sehingga pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk dipahami dan dikuasai guru agar dapat meningkatkan kompetensi inti seorang coach. Pemahaman tentang coaching sangat baik untuk diaplikasikan oleh seorang guru sebagai penuntun pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknik coaching untuk mendorong murid mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikiran kreatif. Selain itu, juga dapat membantu murid menggali potensi dirinya sebagai bekal menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya guna mencapai kemerdekaan dalam belajar. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran nampak pada kesamaan tujuan, yakni ingin meningkatkan performa belajar, pengalaman hidup murid, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari murid-murid yang dituntunnya, sehingga antara pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching supervisi akademik, dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran saling berkaitan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.